Biaya di Kementerian Luar Negeri 50 lira sama dengan 100.000. Kemudian biaya trans. Sebelum menonton videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan aktifkan juga tanda loncengnya ya, agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Thank you. Merhaba arkadaşlar, salam dari Turki. Ketemu lagi dengan saya. Pada vlog kali ini, saya lagi gendong anak saya Gizem, karena yang satunya lagi tidur. Saya punya anak kembar 2 orang, tapi saya belum bisa masukkan video mereka ke YouTube karena mereka masih kecil, baru 11 bulan. Tapi nanti insya Allah saya bakalan publish mereka juga. Mereka masih kecil, jadi nggak bagus ya untuk dimasukkan ke sosial media, apalagi YouTube. Pada video kali ini, pada vlog kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semuanya mengenai berapa biaya kalau kita menikah di Turki. Dari video-video saya sebelumnya itu ada tentang cara pengurusan surat nikah di Turki. Itu sekarang saya bakal jelasin berapa total biaya yang harus kita keluarkan kalau kita menikah di Turki. Yang pertama itu kita kan ada urus surat itu dari Indonesia ya, sampai keluar kita punya surat single, ada ke kedutaan, itu tidak ada biaya. Mungkin kalau di kelurahan di Indonesia mungkin ada, cuman biaya administrasi atau apa ya. Tapi kalau saya sih itu tidak terhitung biaya, tidak ada biaya. Kemudian yang pertama biaya yang kita keluarkan itu kita pergi ke Kementerian Luar Negeri Turki. Itu ada biaya, waktu itu saya 3 tahun yang lalu, biayanya sekitar 50 lira. 50 lira berapa rupiahnya? 50, nanti saya hitungkan rupiahnya, ada 50 lira. Kemudian selanjutnya ada biaya translate. Biaya translate saya yang kita kebetulan saya cuma 2 surat yang ditranslate, yaitu surat paspor dengan surat akta lahir. Biaya translate paspor saya itu 20 lira. Kemudian setelah kita translate, kita harus legalisasi notaris, itu sekitar 100 lira. Jadi 120 lira untuk satu paspor ya, biaya translate sama notaris. Kemudian yang ketiga itu biaya translate untuk akta nikah. Maaf, bukan akta nikah, akta lahir. Biaya translate untuk akta lahir itu saya langsung orang translate-nya yang mengurus sampai notaris. Saya waktu itu kenanya, dia tawarin sih sekitar 350 atau berapa, tapi saya tawar sekitar 200 lira kalau nggak salah, 200 lira. Sebenarnya kalau saya ikut di tempat translate yang pertama itu sebenarnya murah aja, cuma karena kita ada kesalahan ya, waktu kita translate itu saya yang translate ke bahasa Inggris dulu, kemudian suami saya translate ke bahasa Turki, kita ketik, nanti orang translatornya tinggal periksa aja, seperti itu. Mereka sepertinya tidak ada di tempat atau bagaimana, saya nggak tahu, jadi kita yang translate sendiri, tapi mereka nanti periksa, seperti itu. Itu udah. Yang ketiga itu ada biaya pajak yang harus kita bayar. Kalau yang biaya ini terus terang saya benar-benar lupa ya berapa biayanya, karena udah 3 tahun yang lalu. Ada, pokoknya tidak sampai dengan 1.000 lira, tidak sampai 1.000 lira itu biayanya, saya lupa kalau yang itu. Selanjutnya biaya untuk nikah, kita ada lagi bayar sebelum nikah itu sekitar 100 lira. Kemudian juga kita butuh translator untuk proses nikah ya, kita butuh translator karena kita bahasa kita beda ya, kecuali yang bisa bahasa Turki nggak perlu, tapi kalau kita nggak bisa bahasa Turki harus ada translator. Waktu itu suami saya menghubungi pihak notaris untuk mendapatkan translator. Bagaimana? Itu gampang aja, tinggal tanya notaris. Itu di kota tempat kita mau menikah ya, tanya notaris, cari aja notaris, itu ada translator. Itu saya cuma kenanya, dia bilang 100 lira, kita tawar cuma 50 lira.
Jadi itu dia total biaya yang harus kita keluarkan selama kita menikah di Turki, untuk menikah di Turki. Kalau menurut saya sih tidak terlalu mahal ya untuk bisa menikah dengan warga asing dengan biaya segitu. Untuk berapa rupiahnya saya akan jelaskan. Ini dia teman-teman biayanya. Saya sudah ini kan ya, yaitu 940.000 totalnya. Biaya di Kementerian Luar Negeri 50 lira sama dengan 100.000. Kemudian biaya translate paspor tambah notaris 120 lira, 240.000. Kemudian biaya translate akta lahir 200 lira, 400.000. Biaya yang dibayar sebelum nikah itu 100 lira, 200.000. Jadi totalnya 940.000 rupiah. Ini total di luar pajak ya, karena pajaknya benar-benar saya lupa sekali berapa. Tapi kalau nggak saya sekitar 800 lira, entah berapa saya lupa. Ini di luar pajak ya. Yang penting pajaknya juga, kalaupun seandainya 1000 lira, ini saya hitung dengan kurs lira 2000. Padahal lira sekarang di bawah 2000 ya, tapi biar gampang untuk kali-kalinya saya hitung 2000, itu totalnya 940.000. Ini teman-teman ya, bisa dilihat 940.000 totalnya, di luar pajak ya. Biaya ini total untuk menikah di luar negeri. Murah sekali bukan? Nggak menguras kantong ya. Ini jatuh. Tidak menguras kantong untuk biaya nikah di luar negeri. Jadi waktu saya nikah di sini, waktu nikah ke sini, ini cahayanya kok kayak gini ya. Ini kayaknya lebih bagus. Jadi saya waktu nikah di sini ya, saya belum punya visa. Waktu mau nikah ke sini, saya datang ke sini hanya dengan visa turis. Visa turis itu juga sangat gampang sekali untuk mengurusnya, biayanya juga murah. Sekitar kalau dirupiahkan mungkin cuma 350.000. Saya datang ke sini hanya dengan menggunakan visa itu. Kemudian saya mengurus surat nikah dulu di sini. Saya ada perasaan was-was pastinya kan, apakah nanti visa kita diizinkan, di approve atau tidak ya. Karena pengalaman kalau di Indonesia, teman-teman semua tahu sendiri ya, jangankan mengurus visa, mengurus KTP aja kita ngos-ngosan ya, sampai berantem gitu. Jadi ada trauma itu kalau bagi saya untuk mengurus surat-surat. Sabar bisa. Jadi nyampe di sini saya belum punya visa, tapi setelah saya punya surat nikah selesai, suami saya langsung mengajukan visa saya untuk tinggal. Jadi untuk visa juga biayanya juga tidak mahal. Itu pertama saya kesini, saya cuma dikasih 1 tahun karena masih baru ya, percobaan dulu. 1 tahun itu saya sekitar berapa ya kenanya? Lupa ya, yang terakhir aja lah, yang sekarang saya perpanjangan visa baru proses ini, itu untuk 2 tahun saya cuma bayar 1.200 lira. 2 tahun 1.200 lira. Berarti kalau misalkan setahun, 2 tahun sama setahun lebih mahal setahun sih. Maksudnya kalau 2 tahun 1.200, harusnya setahun kan 1.600, tapi tidak seperti itu. Jadi saya bayar sekarang visa 1.200 untuk 1 tahun. 1.200 kalau kita hitung lira 2.000, 1 lira 2.000 rupiah, berarti kalau 1.200 2.400.000 itu untuk 2 tahun. Jadi dan prosesnya juga gampang. Jadi itu teman-teman, gambaran ya, sedikit gambaran bagi teman-teman kalau yang mau menikah dengan orang Turki. Maaf ini gambaran bagi teman-teman sedikit ya, yang mau menikah dengan orang Turki, seperti apa biayanya. Terima kasih yang telah menonton dan menonton video saya. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe-nya agar saya bisa lagi lebih semangat untuk memberikan informasi-informasi seputaran tinggal di Turki. Terima kasih, bye-bye.